Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Trianggita Puspitasari. I am in grade 11 majoring in fishing vessel nautical. And I am currently doing fieldwork practice at the Maritime Science College or STIP. And I will show you what activities I did during the fieldwork practice. Let's get started. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa rabbina lamunqallibun. Side to side neck stretch mengurangi tegangan leher dan membuat leher lebih fleksibel. Shoulder across merilekskan otot bahu dan meningkatkan kelenturan bahu. Shoulder over mengurangi tegangan bahu dan membuat bahu lebih fleksibel. Side lunge inner thigh stretch meregakan paha dalam, meningkatkan fleksibel pinggul dan mengurangi ketegangan kaki. My job here is to input the data of participants who have collected their certificate, organize the power of attorney into folders, and placing the certificate to be sent into folders. Landasan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta adalah Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 menetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang merupakan perubahan dari pendidikan dan latihan ahli pelayaran. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2014 mengatur tentang statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang merupakan pedoman utama penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 107 Tahun 2021 mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. SOP bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta meliputi hadir tepat waktu dan melakukan presensi dengan benar, memakai seragam atau pakaian kerja sesuai ketentuan, menjaga sikap sopan serta komunikasi formal, melaksanakan tugas sesuai pembagian kerja dan instruksi atasan, menggunakan fasilitas kantor secara bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan data, mematuhi aturan keselamatan dan ketertiban di lingkungan kampus, serta melaporkan hasil kerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada gambar terdiri atas ketua yang berada di bawah pembinaan Dewan Pengawas, Senat, Dewan Penyantun, dan QMR, serta dibantu oleh Satuan Pemeriksa Intern. Di bawah ketua terdapat 3 bidang utama, yaitu Puket 1 yang membawahi administrasi akademik dan ketarunaan, beserta unit pendidikan, ketarunaan, penelitian, praktik kerja, laboratorium, hingga jurusan-jurusan. Puket 2 yang mengelola keuangan dan administrasi umum melalui koordinat keuangan, pelaporan pegawaian, fasilitas sistem informasi, perpustakaan, serta humas. Serta Puket 3 yang menaungi bidang pembangunan karakter yang mencakup unit bimbingan taruna, asrama, psikologi, olahraga dan seni, kesehatan, dan bahasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah tentang perikanan, batas laut, keamanan maritim, dan eksplorasi sumber daya laut. Kebijakan pemerintah Indonesia di sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi banyak tantangan, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir belum meningkat signifikan. Nelayan tetap rentan karena terbatasnya akses modal, teknologi, dan sarana produksi, ditambah ketidakpastian cuaca akibat perubahan iklim. Program pemberdayaan seperti bantuan kapal dan pelatihan sering tidak optimal karena kebijakan masih bersifat top-down, tanpa melibatkan nelayan sebagai pihak yang paling memahami kondisi lapangan. Dalam sektor perikanan, lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi memperburuk kondisi sumber daya laut. Alat tangkap yang merusak seperti cantrang dan berbagai bentuk trawl masih ditemukan di beberapa daerah meskipun telah ada larangan, sehingga merusak ekosistem dan menurunkan populasi ikan. Distribusi izin penangkapan juga belum transparan dan berpotensi memicu eksploitasi oleh kapal besar, sementara nelayan kecil tetap tertinggal. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas membutuhkan keamanan maritim yang lebih kuat, namun kemampuan pengawasan di lapangan masih terbatas. Jumlah kapal patroli yang tidak sebanding dengan luas wilayah, teknologi pemantauan belum memadai, dan koordinasi antara lembaga seperti Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, KKP, serta Bea Cukai belum optimal. Kelemahan ini membuka peluang pencurian ikan, penyelundupan, hingga pelanggaran batas negara, sekaligus membahayakan keselamatan nelayan.
Potensi sumber daya laut Indonesia seperti perikanan, energi laut, hingga bioteknologi sebenarnya sangat besar. Namun, pemanfaatannya masih belum maksimal. Pengelolaan sering parsial dan lebih fokus pada ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Minimnya pelibatan nelayan dalam program eksplorasi menimbulkan konflik dan memperlebar kesenjangan. Secara keseluruhan, kebijakan kelautan pemerintah masih kurang terencana, tidak merata, dan sering hanya bersifat simbolis tanpa menyentuh akar masalah. Dampaknya terlihat pada menurunnya hasil tangkap, meningkatnya biaya nelayan, rusaknya ekosistem, lemahnya keamanan maritim, serta memburuknya ekonomi masyarakat pesisir. Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berbasis keberlanjutan agar sektor kelautan dapat berkembang sekaligus melindungi masyarakat pesisir di masa depan. Pada mata pelajaran matematika, saya mau menerapkan statistik bivariat dengan membandingkan dua hal yang saya temui saat bekerja di loket pengambilan sertifikat, yaitu jumlah peserta yang datang dan jumlah sertifikat yang diserahkan setiap harinya. Dari data tersebut, saya mempelajari apakah kedua hal ini memiliki hubungan, serta membedakan mana yang hanya berasosiasi dan mana yang dapat menjadi penyebab meningkat atau menurunnya aktivitas di loket. Saya juga membuat garis kecenderungan atau best fit untuk melihat pola kedatangan peserta dari hari ke hari sehingga mempermudah perkiraan waktu ramai dan sepi. Selain itu, saya mempelajari peluang bersyarat seperti peluang banyaknya peserta yang datang berdasarkan hari-hari tertentu. Saya juga memahami konsep kejadian saling bebas, misalnya ketika jumlah peserta yang datang di pagi hari tidak mempengaruhi jumlah peserta yang datang di siang hari. Konsep permutasi saya gunakan untuk menyusun urutan data peserta berdasarkan waktu pengambilan, sedangkan kombinasi saya gunakan saat memilih kelompok data tanpa memperhatikan urutannya.